Dan saya nggak ngira kemudian bisa seramai. Bagi saya fan-fan saja itu loh. Karena sudah banyak ulama atau kiai yang lebih dahulu dibandingkan saya masuk gereja. Sebulan lalu Pak Kiai Said malah disambut kan dengan bahasa mereka. Ada bahkan gerejanya itu kan gereja viral karena bom itu kan. Dan Pak Kiai Said ke sana. Dan ternyata nggak ribut, ya cuman berita biasa Pak Kiai Said masuk gereja. Sebelumnya juga ada dulu Gus Dur. Saya juga pernah membaca ada dulu Agim. Orang-orang yang luar biasa menurut saya. Dan nggak ribut. Gus, untuk yang pidato 11 menit itu memang spontan atau dikonsepkan sebelumnya? Karena ini saya di tempat lain saya harus ngomong, tentunya di gereja itu. Dan jangan sampai kemudian saya menyinggung banyak orang dan jangan sampai melukai akidah saya. Lah, saya itu kan karena sibuk banget. Saya baru kemudian coret-coret itu subuh sebelum saya habis sahur sebelum tidur. Karena kebiasaan begini kan saya tidurnya habis subuh nih. Itu saya bisa ngomong apa ya? Saya pikir, oh soal Pancasila, soal toleransi dan sebagainya. Karena saya ingin mewariskan kepada generasi muda nih, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang akur, bangsa yang rukun. Tentunya dengan akidah masing-masing. Saya menggambarkan begini bro, ketika kemudian wawancara setelah itu di beberapa media, saya sampaikan begini. Waktu itu saya diminta untuk memberikan pesan soal perdamaian. Saya bilang, kalau kemudian kalian tahu sambal, kenapa sambal itu menjadi nikmat? Karena sambal itu berangkat dari bahan dasar, bahan baku yang berbeda. Di situ ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, ada garam, ada penyedap, ada terasi. Ada tomat kemudian juga ada tomat. Kemudian ditumbuk di dalam satu tempat, ya kan? Ditumbuk menjadi satu dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Walaupun ditumbuk orang masih bisa membedakan ini rasa cabai, ini rasa bawang, ini rasa terasi. Dan ini menjadi nikmat kenapa? Karena ditumbuk dalam satu tempat. Coba Anda bayangkan ketika makan sambal cabenya duluan, baru dimakan bawangnya, terakhir terasinya, kan gak enak. Justru keindahan itu karena kita berada di satu tempat dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Ini kan indah itu loh. Kenapa pelangi itu indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Cuman persoalannya adalah orang tidak bisa menikmati indahnya pelangi ketika kamu buta. Lah orang tidak akan merasakan indahnya perbedaan ini kemudian kalau kamu tidak memandangnya dari sudut yang positif. Itu saya sampaikan. Kenapa kemudian yang viral hanya itu tok gitu. Bahkan saya sampaikan, Indonesia ini rumah besar. Ini saya semangat nih kalau ngomong Pancasila. Indonesia ini rumah besar, ada 6 kamar yang ada di dalamnya. Kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Nggak usah intervensi kamarnya orang lain. Tidur di kamarnya orang lain. Bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka yuk kita kembali ke kamarnya masing-masing. Bahasa saya kurang apa? Kalau ada kemudian gara-gara itu, oh itu kan di bawah salib dan lain sebagainya. Ya namanya gereja. Masa bulan sabit? Kalau dikatakan kamu kafir. Tidak semudah itu Ferguson. Karena kafir atau enggak itu bukan menurut manusia tapi menurut Allah. Bahkan orang yang kafir 70 tahun membaca satu kalimat syahadat terbakar kekafirannya. Lah saya tiap hari masih tahlilan kok. Dibilang kafir. Tapi ya nggak apa-apa itu persepsi mereka lah. Kalau dibilang saya sesat, ya tinggal ihdinas siratal mustaqim kan, kembali ke jalan yang lurus kan. Kalau dibilang saya salah, ya saya benerkan kan. Gitu loh. Kenapa kemudian saya masih kekeh dengan apa yang saya lakukan? Karena guru-guru saya semuanya support. Bro aja tahulah guru-guru saya siapa saja. Dan mereka semuanya it's okay gitu loh. Karena saya tahu rambu-rambunya bagaimana kemudian ulama perbedaan pendapat soal masuk gereja. Saya baca itu loh. Dan saya juga baca satu riwayat ketika Umar datang ke Syam, waktu itu ditunggu sama orang Nasrani, kemudian diadakan jamuan makan. Kalau nggak salah di Syam, itu di Umar sebagai khalifah, disambut bro. Nah, salah satu sambutannya itu adalah Umar sebagai khalifah dikasih makan hidangan di dalam gereja. Umar menolak. Tetapi ngutus Sayyidina Ali untuk datang. Dan Sayyidina Ali datang, makan di gereja itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Umar menolak, kok Ali boleh datang? Ternyata Umar menolak untuk masuk ke dalam gereja, dalam rangka menyambut Umar itu. Tujuannya cuma satu. Karena Umar khawatir seolah-olah dia datang untuk merebut gereja itu. Maka yang diutus adalah Sayyidina Ali. Umar menolak untuk masuk, Sayyidina Ali masuk dan makan. Berarti apa? Perbedaan itu lumrah itu loh. Termasuk you yang mengatakan, para ulama-ulama kiai yang mengatakan nggak boleh. Ya saya menghormati pendapat itu. Tapi saya punya guru
yang kemudian tidak mempermasalahkan itu dengan dalil-dalil yang ada tentunya. Tapi kok